Tiga terdakwa penganiaya Ade Armando belum lama ini mengajukan nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi hakim telah menolaknya dan memutuskan persidangan kasus penganiayaan itu dilanjutkan. Itu berarti seluruh terdakwa yang berjumlah 6 orang itu harus menjalani proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan tindakan penganiayaan mereka terhadap Ade Armando. Kasus penganiayaan terhadap dosen UI Ade Armando itu terjadi pada pertengahan April 2022 di depan gedung DPR. Beberapa pelaku sampai saat ini masih buron, termasuk seorang emak-emak provokator yang memicu terjadinya aksi penganiayaan. 6 orang yang sudah ditangkap itu diketahui merupakan jaringan dari Partai Masyumi. Meskipun pihak partai baru itu menyatakan hanya 1 orang yang merupakan kader Partai Masyumi, yaitu oknum penganiaya bernama Marcos. Belum lama ini memang telah berdiri Partai Masyumi, atau disebut Masyumi Reborn, karena Partai Masyumi telah lama dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap berkomplot dengan pemberontak PRRI. Anehnya, Ketua Umum Masyumi Ahmad Yani menganggap kasus penganiayaan terhadap Ade Armando itu hanya respon dan dia juga tidak menyalahkan Marcos. Itu sama saja si Ketua Umum partai itu membenarkan aksi kekerasan. Masyumi memang partai gurem, yang mungkin juga sulit untuk berkembang. Tapi terlihat komentar ketua umum yang memaklumi kadernya menganiaya orang lain menunjukkan mentalitas dari partai ini. Akan sangat berbahaya jika partai semacam ini mendapatkan kekuasaan. Masyumi Reborn sekelas dengan Partai Umat milik Amin Rais. Partai seperti itu berdiri karena ada nostalgia dengan masa lalu. Namun potensi mereka untuk berkembang sangat sulit. Bahkan inkarnasi Masyumi yaitu Partai Bulan Bintang yang dipimpin Yusril juga tidak berkembang. Padahal partai ini telah lahir ketika Orde Baru baru saja tumbang. Popularitas Yusril tidak cukup mampu menggerek nama partai tersebut. Padahal wajah Yusril sering nongol di TV karena dia adalah Menteri Sekretaris Negara. Apalagi ketika orang-orang seperti Ahmad Yani yang ingin membangkitkan luka sejarah melalui nama Masyumi. Start awalnya saja sudah dipenuhi kekerasan. Padahal belum berkuasa. Penganiayaan terhadap Ade Armando membuktikan bahwa kadrun berpotensi besar untuk melakukan aksi kekerasan pada orang-orang yang tidak mereka sukai. Orang-orang yang tidak mereka sukai itu akan dilabeli sebagai musuh Islam atau yang terbaru, Islamophobia. Dorongan fanatisme buta dan kedangkalan berpikir membuat orang-orang itu berani melakukan sesuatu secara kerumunan. Mereka tidak punya cukup nyali untuk berhadapan langsung 1 lawan 1. Bahkan, ketika menghadapi orang-orang yang tidak lagi muda, mereka melakukannya dengan keroyokan. Kadrun menjadi penyakit sosial baru. Mereka tidak memiliki tradisi untuk kritis. Pemujaan berlebihan terhadap tokoh agama dan ustadz provokator melahirkan sikap banal yang membabi buta. Ketika junjungannya mereka dikritik, mereka marah dan mengancam. Para penganiaya Ade Armando juga mengalami doktrinisasi yang keliru. Mereka menganggap menganiaya Ade Armando merupakan jihad melawan kemunkaran. Padahal Ade Armando adalah muslim yang taat. Bahkan ketika dipukuli itu pun, Ade terus menyebut nama Allah. Namun orang-orang beringas itu seperti telah dirasuki oleh setan. Fanatisme berlebihan dan percaya begitu saja pada ustadz provokator membuat mereka bertindak di luar nalar. Sekarang, sebagian penganiaya itu menjalani hari-hari yang buruk dalam tahanan. Jika nanti vonis itu dijatuhkan, mereka harus menjalani hukuman untuk masa yang lama. Ini adalah pelajaran berharga bagi orang-orang yang dibutakan oleh dogma. Agama yang mestinya membawa kedamaian, bukan malah menyuburkan kebencian kepada kelompok yang berbeda.